Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua beserta kedua orang tua dan dosen pengampu kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis Bapak Dr. Hamidullah Mahmud MA serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aisyah Auliani dengan NIM 12513201186 kelas 2C Manajemen Dakwah. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar ilmu hadis, spesifiknya mengenai pembahasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan cabang ilmu, mari kita pahami dulu apa itu definisi ilmu hadis itu sendiri. Di dalam dunia akademik, ulama mendefinisikan ilmu hadis sebagai ma'rifat al-qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifat ar-rawi wal marwi, yang artinya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada pengetahuan tentang rawi periwayat dan marwi materi yang diriwayatkan, atau dalam redaksi lain disebut ilmun bikawanina yurafu biha ahwal as-sanad wal matan, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matannya. Dari definisi ini ada dua istilah kunci yang wajib kita pahami, yaitu sanad dan matan. Yang pertama, sanad adalah rangkaian rijal atau orang-orang yang menghantarkan kita kepada matan hadis. Yang kedua, matan adalah perkataan atau redaksi yang terletak di penghujung sanad tersebut. Tujuan utama kita mempelajari ilmu hadis ini secara umum adalah untuk membedakan mana hadis yang sahih atau valid dan mana hadis yang dhaif atau lemah. Nah, teman-teman, agar lebih jelas, mari kita bedah contoh nyata dari kitab As-Sahih karya Imam Al-Bukhari pada bab Kaifa kana bad al-wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jilid 1 halaman 5. Beliau meriwayatkan, Haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Tammi annahu sami'a al-Qamata ibn yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Nah, dari contoh di atas, mana yang dimaksud dari sanad? Yang dimaksud dari sanad adalah deretan perawinya, yaitu dimulai dari Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari sampai kalimat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Itu semua adalah rantai periwayatannya. Sedangkan yang dinamakan matan adalah isi perkataannya, yaitu redaksi. Innamal a'malu binniyat sampai akhir, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Itu yang dinamakan dengan matan. Setelah kita mengerti apa itu definisi ilmu hadis, sekarang kita
masuk ke cabang yang pertama, yaitu ilmu hadis riwayah. Secara bahasa, ilmu ini berarti ilmu hadis tentang periwayatan. Berdasarkan materi perkuliahan kita, ilmu hadis riwayah ini memiliki objek dan tujuan yang spesifik. Objek kajiannya itu ada dua, yaitu yang pertama, cara periwayatannya, bagaimana cara penerima dan penyampaian hadis dari satu rawi ke rawi lain. Dan yang kedua, cara pemeliharaan, yakni proses penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Tujuan mempelajarinya adalah untuk menjaga keaslian hadis dalam proses transmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta agar kita bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan di hidup kita. Lalu bagaimana dengan cabang yang kedua, yaitu ilmu hadis diroyah? Secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai ilmun yu'rafu bihi hal as-sanad wal matan min haitsu al-qabul warrad, yang artinya ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis dari segi diterima atau ditolaknya. Jadi teman-teman, kalau hadis riwayah ini tadi fokus mengumpulkan teksnya. Jadi kalau di royah ini yang bertugas untuk menguji kelayakannya hadis itu. Ada juga beberapa ciri-ciri dari ilmu hadis di royah. Yang pertama, apakah sanadnya bersambung atau ada yang terputus? Yang kedua, apakah para perawinya terpercaya? Yang dilihat itu dari sifat adil, dobit, dan sikohnya mereka. Yang ketiga, syaz al-sanad, apakah ada kejanggalan dari sanad tersebut? Dan yang keempat, ilat, apakah ada cacat tersembunyi yang bisa merusak kesalahan hadis tersebut. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu diroyah ini adalah untuk mengetahui perkembangan hadis dari masa ke masa, mengetahui tokoh-tokoh ulama, usaha keras mereka dalam memelihara hadis, mengetahui kaidah-kaidah ilmiah yang digunakan oleh para ulama hadis, serta mengetahui istilah-istilah ilmiah yang ada di dalam hadis diroyah. Sebagai kesimpulan, ilmu riwayah dan ilmu diroyah ini adalah dua sayap yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayah merekam datanya secara autentik, sedangkan diroyah memberikan metodologi krisis untuk menguji kebenaran data tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian apabila terdapat kesalahan dan pelafalan teks hadis maupun kekeliruan dalam penyampaian teori. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangannya datangnya dari diri pribadi saya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.